Selamat malam, para sobat misteri. Selamat datang di Kabut Misteri. Malam ini, saya tidak akan membawakan cerita fiksi atau karangan belaka. Apa yang akan kalian dengar adalah sebuah rekaman ingatan, sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang petani bernama Pak Arsyad. Tentu itu bukan nama aslinya, demi menjaga privasi beliau. Kejadian ini terjadi jauh di pedalaman Pulau Kalimantan, di tempat di mana logika seringkali kalah oleh hukum rimba yang tak kasat mata. Duduklah dengan tenang, siapkan kopi pahitmu, dan pastikan pintu di belakangmu sudah terkunci rapat. Karena malam ini, kita akan masuk ke dalam ingatan Pak Arsyad yang paling gelap. Bayangkan Kalimantan di tahun 90-an. Saat itu, aspal masih menjadi barang mewah. Hutan bukan hanya sekadar kumpulan pohon, melainkan hamparan hijau raksasa yang seolah tak memiliki ujung. Bagi para petani seperti Pak Arsyad, ladang adalah sumber nyawa. Namun, ladang itu letaknya jauh, masuk jauh ke dalam jantung hutan. Untuk menjaga tanaman dari serangan babi hutan atau monyet, para petani membangun dangau, sebuah gubuk panggung sederhana yang menjadi rumah kedua mereka. Di dangau itulah kesunyian menjadi teman dan kegelapan menjadi selimut. Tapi di hutan Kalimantan, sunyi tidak pernah benar-benar kosong. Ada mata-mata yang mengawasi dari balik rimbunnya pohon jati dan karet. Mata yang sudah ada di sana jauh sebelum manusia menginjakkan kaki. Pak Arsyad bukanlah orang baru di hutan ini. Beliau adalah sosok yang tangguh, religius, dan dikenal memiliki keberanian lebih dibanding warga desa lainnya. Seluk-beluk mistis hutan Kalimantan sudah menjadi konsumsi hariannya. Beliau tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Beliau paham di pohon mana ia harus permisi dan di tikungan mana ia tidak boleh menoleh. Baginya, makhluk halus adalah tetangga yang berbeda alam. Selama ini, beliau selalu selamat. Namun, seberani apapun manusia, ada kalanya hutan memutuskan untuk menunjukkan sisi yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang bahkan doa-doa paling khusyuk pun terasa bergetar saat menghadapinya. Sore itu, suasana sebenarnya tampak biasa saja. Langit mulai berubah jingga, dan Pak Arsyad berjalan menyusuri jalan setapak menuju dangaunya. Namun, langkahnya mendadak terhenti. Di atas kepala beliau, ratusan burung hutan terbang menjauh secara bersamaan, keluar dari arah hutan menuju langit terbuka. Mereka terbang dengan suara gaduh, seolah-olah sedang melarikan diri dari sesuatu yang sangat besar di bawah sana. Pak Arsyad tertegun. Hutan yang biasanya riuh dengan kicauan sore, tiba-tiba menjadi hening yang membuat merinding. Angin berhenti bertiup. Daun-daun tidak lagi bergoyang. Di saat itulah, Pak Arsyad merasakan bulu kuduknya berdiri. Hutan seperti sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang akan datang saat matahari benar-benar tenggelam. Dangau milik Pak Arsyad berdiri di atas tiang-tiang kayu ulin setinggi 2 meter. Terisolasi, sendirian di tengah kepungan hutan dan ladang. Bau kayu lapuk yang terkena hujan bercampur dengan aroma tanah kering mulai tercium saat beliau menaiki tangga kayu. Atapnya terbuat dari rumbia yang sudah menghitam. Di dalamnya hanya ada sebuah tikar pandan tua, sebuah bantal lusuh, dan beberapa peralatan masak sederhana. Saat malam tiba, dangau ini terasa sangat kecil di hadapan hutan yang luas. Jarak ke pemukiman warga butuh waktu berjam-jam berjalan kaki. Di sini, jika kau berteriak, suaramu hanya akan ditelan oleh rimbunnya pepohonan. Pak Arsyad mulai menyusun kayu bakar, tidak menyadari bahwa malam ini, gubuk yang dianggapnya aman ini akan menjadi saksi bisu sebuah kejadian yang tidak masuk di akal. Ketika matahari sudah benar-benar tenggelam, menyisakan kegelapan yang pekat di sela-sela pohon ulin, Pak Arsyad segera menyalakan sejumput kemenyan di atas piring kecil. Asap putih tipis mulai meliuk-liuk di udara, membawa aroma wangi yang mistis ke seluruh penjuru dangau. Ini adalah ritual permisi, sebuah penghormatan bagi mereka yang tak terlihat, agar tidak mengganggu manusia yang sedang mencari rezeki di tanah mereka.
Pak Arsyad berkomat kamit pelan, membacakan doa dan salam. Beliau tahu, di luar sana, dalam gelap yang tak terjangkau lampu pelita, ada telinga-telinga yang sedang mendengarkan, dan hidung-hidung tak berwujud yang sedang menghirup asap persembahannya. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Pak Arsyad sedang duduk bersila di atas tikar, menikmati makan malam sederhananya. Namun, tiba-tiba, debruk, suara langkah kaki yang sangat berat terdengar tepat di bawah lantai papan dangaunya. Kayu-kayu panggung itu bergetar, seolah ada makhluk besar yang sedang bersandar di sana. Pak Arsyad tertegun, tangannya yang memegang nasi mendadak kaku. Beliau mengambil senter, lalu menyulutkan cahayanya ke sela-sela papan lantai ke arah tanah di bawah sana. Kosong, hanya ada bayangan tiang ulin yang memanjang. Tidak ada hewan, tidak ada orang. Namun, bau tanah basah mendadak merebak masuk ke dalam gubuk. Bau yang sangat asing, seperti bau liang lahat yang baru digali. Pak Arsyad berusaha menenangkan jantungnya yang mulai berdegup kencang. Beliau kembali duduk, tapi matanya kini terpaku pada lampu pelita di sudut ruangan. Api di sumbu pelita itu mendadak menari-nari dengan liar. Padahal semua jendela dangau sudah ditutup rapat dan tak ada angin sedikit pun yang berembus di dalam sana. Cahaya kuningnya berkedip hebat, menciptakan bayangan Pak Arsyad yang bergerak-gerak di dinding kayu, terlihat seperti bayangan raksasa yang sedang mengepungnya. Beliau menyadari satu hal, api itu tidak ditiup angin, melainkan seperti sedang dihisap oleh sesuatu yang haus akan cahaya. Keadaan menjadi remang, dan setiap kali api itu meredup, suasana di dalam dangau terasa semakin sempit, semakin menyesakan. Jam di pergelangan tangan Pak Arsyad menunjukkan pukul 11 malam. Di saat itulah keanehan paling mengerikan terjadi. Suara hutan yang tadinya bising oleh orkestra jangkrik dan kodok tiba-tiba mati total. Hening yang sangat luar biasa. Begitu sunyi, hingga Pak Arsyad bisa mendengar detak jantungnya sendiri dan aliran napasnya yang mulai memburu. Sunyi seperti ini di hutan Kalimantan adalah pertanda buruk. Itu artinya ada predator tingkat atas yang sedang melintas, atau makhluk dari dimensi lain yang kehadirannya membuat alam pun ketakutan. Pak Arsyad merasa bulu kuduknya meremang hebat. Beliau merasa seperti sedang berada di dalam sebuah kotak kedap suara yang terkubur di bawah tanah. Rasa takut itu perlahan berubah menjadi kantuk yang luar biasa berat. Mata Pak Arsyad terasa seperti diberi beban. Ini bukan kantuk biasa karena lelah, melainkan sebuah sirep, tidur paksa yang dikirim oleh makhluk halus agar korbannya kehilangan kesadaran. Beliau berusaha bangkit, mencoba mencuci mukanya dengan sisa air di teko, tapi tubuhnya serasa lumpuh. Perlahan, Pak Arsyad rebah di atas tikar pandan. Pandangannya mengabur, lampu pelita di sudut ruangan tampak seperti mata merah yang menatapnya dari kejauhan. Sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, beliau merasakan lantai dangaunya sedikit miring, seolah ada tangan-tangan raksasa yang mulai mengangkat beban gubuk itu dari bawah. Dalam tidurnya yang lelap karena pengaruh sirep, Pak Arsyad tidak benar-benar kehilangan kesadaran. Beliau merasa tubuhnya menjadi sangat ringan, seolah-olah gravitasi bumi tidak lagi mengikatnya. Di dalam mimpinya, beliau merasa sedang digendong oleh sosok yang sangat tinggi, begitu tinggi hingga kepalanya menyentuh tajuk pohon ulin. Beliau bisa merasakan kulit makhluk itu, kasar, berbulu lebat, dan terasa panas seperti bara api yang membara. Tidak ada suara langkah kaki, hanya suara gesekan dedaunan di atas sana. Paman Arsyad merasa seperti sebutir debu yang dibawa lari oleh angin malam. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya terasa keluh, terkunci oleh kekuatan yang tak kasat mata. Tiba-tiba, rasa panas dari dekapan makhluk itu menghilang, berganti dengan hawa dingin yang sangat ekstrem. Dingin yang tidak wajar untuk ukuran malam di Kalimantan. Suhu udara mendadak turun drastis, menusuk hingga ke sumsum tulang. Pak Arsyad merasa seolah-olah baru saja dikeluarkan dari dalam oven dan dilempar ke dalam tumpukan es. Pakaian yang dia kenakan terasa basah oleh embun yang sangat tebal. Dingin ini jugalah yang mulai memecah kekuatan sirep itu.
Kesadaran Pak Arsyad mulai kembali perlahan, ditarik paksa oleh rasa menggigil yang hebat di sekujur tubuhnya. Dia mulai merasakan hembusan angin bebas, bukan lagi angin di dalam gubuk yang pengap. Satu tetes embun yang sangat besar jatuh tepat di kening Pak Arsyad. Dinginnya seperti jarum yang menusuk kulit. Pelan, sangat pelan, dia membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya bukanlah langit-langit atap rumbia dangaunya. Tidak ada lagi kayu ulin di atas kepalanya. Yang dia lihat adalah hamparan langit hitam pekat yang dipenuhi bintang-bintang yang berkedip dingin. Dia berkedip beberapa kali, mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia sedang bermimpi. Namun, saat dia mencoba menggerakkan tangannya, dia merasakan sesuatu yang kenyal, dingin, dan basah di bawah punggungnya. Dia tidak lagi berbaring di atas tikar pandan, tapi tergeletak di atas tanah sawah yang basah. Pak Arsyad bangkit perlahan dengan tubuh yang kaku. Saat dia berdiri, jantungnya serasa berhenti berdetak. Dia tidak lagi berada di dalam dangaunya di pinggir hutan. Pak Arsyad kini berdiri tepat di tengah-tengah hamparan sawah yang sangat luas. Lumpurnya masih basah, mengkilap terkena cahaya bulan. Di sekelilingnya, hanya ada padi yang hijau kehitaman bergoyang pelan. Pak Arsyad memutar tubuhnya 360 derajat, mencari dangaunya. Kosong, gubuk itu tidak ada. Dia menatap ke bawah, ke arah kaki telanjangnya. Tidak ada jejak kaki di lumpur sekitarnya. Seolah-olah tubuhnya dijatuhkan begitu saja dari langit oleh tangan raksasa tepat di titik itu. Tidak ada jalan setapak, tidak ada bekas seretan. Hanya ada keheningan sawah yang mengerikan. Pak Arsyad memicingkan matanya ke arah kejauhan, ke batas antara sawah dan gelapnya hutan. Di sana, sekitar 300 meter dari tempatnya berdiri, dia melihat bayangan hitam yang samar. Itu dangaunya. Dangau itu terlihat sangat kecil dan jauh di bawah bayang-bayang pohon raksasa. Namun, ada sesuatu yang membuat Pak Arsyad membeku. Tepat di depan tangga dangaunya, berdiri sebuah sosok hitam yang sangat tinggi. Tingginya hampir menyamai tiang dangau itu sendiri. Sosok itu hanya diam, berdiri kaku menghadap ke arah Pak Arsyad di tengah sawah. Meskipun jaraknya jauh, Pak Arsyad bisa merasakan tatapan makhluk itu. Tatapan dingin yang seolah berkata, "Pergi, jangan mengusik tempat kami." Tanpa pikir panjang, Pak Arsyad memutar tubuh dan mulai berlari. Kakinya terbenam di lumpur sawah yang dingin, namun dia tak peduli. Namun, ada sesuatu yang aneh. Seberapa kuat pun dia melangkah, dangau itu seolah-olah tidak pernah menjauh. Sawah itu terasa memanjang secara mistis, meluas tanpa batas. Setiap kali dia menengok ke belakang, sosok hitam tinggi di depan dangaunya tadi seolah-olah sudah berpindah posisi, kini berdiri lebih dekat di pematang sawah. Pak Arsyad sadar, dia bukan lagi berlari pulang, tapi sedang dipermainkan di dalam labirin gaib yang tidak ada pintu keluarnya. Di tengah kepanikannya, dari arah rimbun pohon jati di pinggir sawah, terdengar suara-suara bisikan. Suara itu bukan suara angin. Itu adalah suara manusia, sangat jelas, memanggil-manggil namanya. "Arsyad, kemari, Arsyad." Suaranya terdengar seperti suara mendiang ibunya, lalu berubah menjadi suara ayahnya, dan terakhir menjadi suara seorang wanita yang tertawa melengking. Pak Arsyad menutup telinganya dengan kedua tangan, sambil terus berlari. Dia teringat pesan orang tua dulu, "Jangan pernah menoleh jika namamu dipanggil di tengah hutan malam hari." Dia tahu, kalau sampai dia menoleh, dia nggak akan pernah bisa pulang. Sawah ini akan menelannya bulat-bulat, mengunci langkahnya di lumpur dingin itu untuk selamanya. Langkah Pak Arsyad mendadak terhenti saat dia melewati sebatang pohon karet tua di perbatasan sawah. Matanya terbelalak melihat sesuatu yang menggantung di dahan paling atas, tingginya sekitar 7 sampai 8 meter dari tanah. Itu adalah sarung miliknya. Sarung yang tadi ia pakai saat tidur di dalam dangau. Bagaimana mungkin sarung itu bisa tersangkut di dahan setinggi itu jika bukan sesuatu yang membawanya terbang ke sana? Kenyataan seram itu menghantam ke
kesadaran Pak Arsyad. Makhluk yang membawanya tadi bukan hanya kuat, tapi ukurannya sangat besar. Rasa ngeri menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubunnya, menyadari betapa dekatnya makhluk itu dengan tubuhnya saat dia terlelap tadi. Setelah berlari sekian jauh sampai kakinya mati rasa, Pak Arsyad berhenti. Dia menoleh ke belakang, yakin kalau dangau itu sudah tertinggal jauh di kegelapan. Tapi saat dia membalikan badan ke arah jalan pulang, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di depannya, bangunan kayu itu berdiri tegak. Dia kembali ke dangaunya sendiri. Rasanya seperti disesatkan oleh kekuatan gaib. Seberapa jauh pun dia lari menjauh, jalan itu selalu membawanya kembali ke titik yang sama. Dengan tubuh gemetar dan sisa tenaga yang ada, dia terpaksa menaiki tangga kayu itu. Pintu dangau terbuka lebar, berayun-ayun tertiup angin pagi. Saat dia memegang tiang penyangga untuk menyeimbangkan tubuh, tangannya menyentuh sesuatu yang kasar. Di tiang kayu ulin yang keras itu, terdapat 3 bekas cakaran besar yang sangat dalam. Seolah kayu itu hanyalah tanah lunak bagi makhluk tersebut. Pelita di sudut ruangan sudah padam, menyisakan bau minyak tanah yang menyengat dan suasana yang berantakan, seolah baru saja dihantam oleh amukan badai. Pagi harinya, Pak Arsyad kembali ke desa dengan wajah pucat pasi. Saat dia menceritakan kejadian itu, beberapa warga desa yang sedang ronda malam sebelumnya saling berpandangan. Mereka mengaku melihat sebuah cahaya merah berbentuk bola api melintas dengan cepat dari arah hutan menuju ke tengah sawah, tepat saat tengah malam. Cahaya itu bergerak tanpa suara, membelah kegelapan rimba Kalimantan. Mereka mengira itu adalah api banaspati, tapi kini mereka sadar itu adalah ulah, makhluk penunggu hutan yang sedang memindahkan tubuh Pak Arsyad. Setelah kejadian itu, Pak Arsyad jatuh sakit selama 3 hari berturut-turut. Badannya panas tinggi, dan dia terus mengigau tentang sosok berbulu besar. Sejak saat itu, Pak Arsyad tidak pernah lagi berani menginap sendirian di dangau manapun di tengah hutan. Dangau yang menjadi saksi bisu malam mencekam itu pun dibiarkan kosong begitu saja. Penguasa gaib hutan Kalimantan telah memenangkan kembali wilayahnya, dan rahasia tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu terkubur bersama robohnya dangau tua tersebut. Itulah sebuah kisah nyata dari pedalaman Kalimantan, sebuah pengingat bagi kita semua bahwa di dunia ini kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada hukum alam yang tidak tertulis, dan ada penunggu yang tak suka jika ketenangannya terusik. Terima kasih sudah menemani Pak Arsyad melewati malamnya yang paling panjang di channel Kabut Misteri. Sebelum kalian mematikan perangkat ini dan memejamkan mata, coba periksa kembali pintu dan jendela kamar kalian. Pastikan semuanya terkunci. Dan jika kalian merasa tubuh kalian mendadak terasa ringan, jangan pernah membuka mata sampai fajar menyingsing. Saya narator kalian, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di kisah horor berikutnya.